Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen UMKM. Dengan anggota saya sendiri, Nufanda Eka Nur Azizah, yang kedua Ratna Dewi Safitri, dan yang ketiga adalah Sandy Zakur Zainuddin. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen. Jadi menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu atau sekumpulan pengetahuan yang sistematis telah dikumpulkan dan diterima secara umum dengan suatu objek atau objek tertentu, dan seni atau suatu kreativitas pribadi yang kuat dan disertai keterampilan mengatur, memanfaatkan SDM dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Asauri, manajemen adalah proses pengkoordinasian aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Yang ketiga, menurut Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya, manajemen itu juga merupakan kegiatan yang dilandasi ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain di dalam pencapaian tujuan organisasi atau kelompok, dan juga merupakan suatu proses rangkaian kegiatan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen dalam bisnis. Jadi menurut Molan, fungsi manajemen itu terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama merencanakan, yang mencangkup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Yang kedua, mengorganisasi, yaitu fungsi manajemen yang mencangkup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, harus melapor ke siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Yang ketiga, pengarahan. Jadi manajer perlu mengarahkan mereka dengan cara memberi pengarahan, memengaruhi orang lain, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja. Yang terakhir, pengendalian atau controlling. Jadi pengendalian ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana atau tidak. Next, unsur-unsur manajemen. Jadi menurut Hasibuan, manajemen terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, manusia. Jadi di mana aktivitas yang dilakukan mencapai tujuan atau planning, organizing, directing, dan controlling tidak akan tercapai tanpa adanya manusia. Yang kedua, uang. Untuk melakukan berbagai aktivitas, manajemen diperlukan uang, seperti upah atau gaji, pembelian faktor produksi, dan lain sebagainya. Uang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dan uang atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, bahan-bahan material. Jadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam tingkat teknologi sekarang ini, material bukan saja sebagai pembantu bagi mesin, dan mesin telah berubah kedudukannya sebagai pembantu manusia. Yang ketiga, cara pelaksanaan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya, guna, dan berhasil guna, maka manusia dihadapkan pada proses alternatif pelaksanaan. Yang selanjutnya, pasar atau market. Jadi tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan instansi produksi tidak mungkin tercapai, sebab masalah pokok yang dihadapi oleh instansi industri. Yang terakhir ada mesin. Jadi manajemen akan berfungsi jika produksi berjalan. Maka mesin di sini adalah merupakan proses produksi suatu produk dari bahan mentah ke bahan jadi. Contoh dan jenis-jenis manajemen. Pertama, manajemen strategi. Contohnya bisa dikaitkan dengan strategi keuangan perusahaan, di mana orang-orang di dalamnya merancang pengeluaran dan pemasukan secara umum agar perusahaan tidak merugi melainkan mendapatkan untung. Yang kedua, manajemen administrasi perkantoran. Contohnya
ada di mana saja, sebab administrasi merupakan hal yang dasar yang pasti dimiliki sebuah kantor untuk mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan produksi kantor Anda. Yang ketiga, manajemen biaya. Jadi contohnya bisa berkaitan dengan manajemen strategi, di mana manajer bisa mengatur keuangan secara langsung dengan proses produksi. Yang keempat, manajemen organisasi. Bentuk atau contoh manajemen organisasi sangat umum, di mana puncak pemimpin tertinggi dalam manajemen organisasi bisa seorang direktur yang mengawasi dan mengontrol jalannya produksi atau kegiatan organisasinya. Yang kelima, manajemen perusahaan. Contohnya, bisa dipegang oleh seorang direktur umum yang mengawasi dan mengontrol jalannya kerja setiap karyawan agar mencapai target. Yang keenam, manajemen pemasaran. Manajemen ini akan dihadapi langsung oleh staf pemasaran dan manajernya dalam mengejar target penjualan. Yang ketujuh, manajemen produksi. Jadi manajemen produksi ini akan ditangani langsung oleh tim produksi bersama manajernya untuk mencapai target produksi dan memastikan kualitas produk sesuai dengan rancangan. Yang kedelapan, manajemen waktu. Jadi, manajemen waktu itu berkaitan dengan kecepatan produksi, kecepatan menyelesaikan masalah, dan hasil dari proses produksi yang sudah dijalankan. Yang kesembilan, manajemen rantai pasokan. Jadi, manajemen rantai pasokan ini contohnya umumnya dihadapi oleh tim industri di bidang makanan, tekstil, dan lain sebagainya. Sebab mereka harus memastikan pasokan yang dibutuhkan perusahaan untuk berproduksi bisa memenuhi target setiap hari. Yang ke-10, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya dapat kita lihat dengan jelas adalah manajemen di antara pekerja bangunan. Untuk memastikan hal ini tertangani dengan baik, mereka harus mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebab pekerja bangunan memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja. Fungsi manajemen. Yang pertama, ada planning. Jadi, planning itu merupakan suatu usaha atau upaya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, perencanaan ini biasanya dituangkan dalam bentuk konsep atau suatu program kerja. Yang kedua, organizing. Kegiatan yang meliputi penetapan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi pekerjaan, dan hubungan antar fungsi. Yang ketiga ada staffing, termasuk perekrutan karyawan, pemanfaatan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya karyawan tersebut dengan efektif. Jadi tujuan dari staffing ini adalah untuk mengusahakan tersedianya sumber daya karyawan yang terbaik untuk organisasi tersebut. Yang keempat, ada directing, yaitu fungsi memberikan perintah atau arahan. Selain itu juga termasuk kegiatan kepemimpinan, bimbingan, motivasi, dan pengarahan sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif. Selanjutnya, coordinating, yaitu fungsi mengkoordinir seluruh pekerjaan dalam satu totalitas organisasi pekerjaan. Selanjutnya, recording and reporting. Jadi tugasnya mencatat dan melaporkan secara terinci dengan tujuan evaluasi terhadap yang telah diperoleh dan yang masih perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, budgeting, meliputi penyediaan dana ataupun sarana dan prasarana serta penetapan anggaran sebagai strategi untuk melaksanakan program yang akan berlangsung. Yang terakhir, evaluasi. Jadi, maksudnya menilai kinerja karyawan secara keseluruhan dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen. Nah, proses manajemen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada planning. Jadi, isinya berupa merencanakan tujuan dan proses yang harapannya akan terwujud. Seorang manajer perlu membayangkan, menggambarkan, hingga mendefinisikan hal-hal apa saja yang perlu ia dan timnya lakukan agar semuanya bisa tercapai. Yang kedua ada pengawasan. Ketika pengawasan mulai tim laksanakan, maka manajemen bukan berarti sudah boleh ongkang-ongkang kaki. Lingkup pekerjaannya juga termasuk mengawasi proses yang berjalan.
Proses ini tentu saja memerlukan berbagai tools seperti KPI, daftar hadir, catatan harian, dan banyak lagi. Pengawasan ini berlangsung sampai suatu proyek atau tujuan tim benar-benar telah terwujud. Maka semakin dapat kami katakan, biasanya lingkup ini memakan waktu paling lama. Yang ketiga ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini melibatkan penetapan dan pengelompokan tugas ke departemen dan alokasi berbagai sumber daya ke berbagai departemen. Mulai pengorganisasian diharapkan organisasi bersifat lebih sistematik dan tim lebih mempunyai tanggung jawab. Hal itu berguna untuk menjamin manajemen pribadi menempati posisi yang seharusnya. Yang terakhir ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan agar mencapai sasaran organisasi. Memimpin berarti menciptakan budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan sasaran kepada karyawan, dan memberikan inspirasi agar karyawan berprestasi. Memimpin termasuk memotivasi seluruh departemen, divisi, dan juga orang yang bekerja langsung dengan manajer. Peran manajemen. Peran manajemen ini salah satunya yaitu membantu mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan, mengoptimalkan sumber daya, menunjang organisasi atau perusahaan yang baik, menciptakan keseimbangan, dan yang terakhir meminimalisir biaya. Selanjutnya, manajemen keahlian. Manajemen keahlian atau bisa disebut manajemen skill merupakan praktik pemahaman, pengembangan, dan penyebaran orang-orang dan keterampilan yang mereka miliki. Keterampilan yang bisa terimplementasikan dengan baik akan bisa mengidentifikasikan keterampilan yang dibutuhkan atas peran kerja tertentu, keterampilan real setiap orang karyawan, dan adanya kesenjangan antara keduanya. Manajemen keahlian akan memberikan pendekatan yang terstruktur dalam mengembangkan keterampilan kolektif dan individu, serta menyediakan kosakata yang sama dalam mendiskusikan keahlian. Nah, dalam manajemen perubahan kondisi baru harus merupakan kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Perubahan suatu kondisi itu dapat terjadi di luar campur tangan. Yang menjadi fokus perkuliahan ini adalah perubahan karena campur tangan manusia atau manajemen yang menjadi dalam organisasi yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, sebagai kesimpulan awal, manajemen perubahan diartikan sebagai proses mengendalikan atau mengelola akibat-akibat karena terjadinya perubahan di dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, manajemen perubahan adalah proses mengatur perubahan agar dihasilkan akibat-akibat sesuai dengan yang ditargetkan atau diinginkan organisasi. Next, manajemen di usaha kecil. Sebenarnya, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai sebuah organisasi bisnis, semua fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan pada skala bisnis atau bentuk bisnis yang dipilih. Jadi, manajemen usaha kecil dalam menjalankannya tidak jauh berbeda dengan manajemen pada perusahaan pada umumnya. Untuk menjalankan manajemen pada usaha kecil, pengelolaannya lebih sederhana karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menjalankan manajemen secara nyata. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengelola sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil, sehingga fungsi-fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan dan dikendalikan. Untuk menjalankan manajemen juga perlu memperhatikan tentang faktor yang perlu dimiliki oleh usaha kecil, diantaranya adalah entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi UMKM. UMKM adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Pengertian UMKM menurut para ahli adalah yang pertama, menurut Rucito, UMKM adalah usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Yang kedua, menurut Kuartono,
UMKM adalah bidang usaha yang terklasifikasi sebagai bentuk usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 200 juta. Yang ketiga, menurut Inna Primiana, UMKM adalah suatu aktivitas yang ada hubungannya dengan ekonomi dan perekonomian dalam bentuk pergerakan pembangunan Indonesia. Yang selanjutnya adalah kriteria UMKM. Kriteria UMKM di sini ada 3. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-kira 50 juta per bulan. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah sebuah badan usaha UMKM yang mana usaha kecil ini merupakan satu usaha yang dikelola oleh personal, namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Yang ketiga, usaha menengah. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Namun, sama dengan kriteria usaha yang lain, kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri UMKM. Ciri-ciri UMKM itu ada 3. Yang pertama, barangnya dapat berganti-ganti. Barang yang diperjualbelikan dalam aktivitas atau kegiatan UMKM dapat berganti-ganti. Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan usaha mikro kecil serta menengah yang jumlah barang dagangannya itu belum terlalu banyak. Untuk itu tidak akan ada masalah jika berganti barang dagangan. Yang kedua, lokasi dapat berpindah-pindah. Lokasi di dalam penerapan UMKM tersebut dapat berpindah-pindah. Perpindahan itu disebabkan izin badan usaha yang didapatkan oleh pengelola UMKM tersebut, tidak termasuk tanah dan juga bangunan, maka akan sangat mudah apabila ingin berpindah lokasi pekerjaan. Yang ketiga, belum mempunyai administrasi organisasi. Di dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas perdagangan, suatu UMKM menjalankan bisnisnya itu tidak atas dasar administrasi organisasi. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pengaturan kebijakan dari badan usaha itu sendiri. Selanjutnya, eksistensi UMKM dalam pembangunan ekonomi. UMKM merupakan sektor usaha yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya ekonomi menengah ke bawah. UMKM disebut sebagai usaha mikro karena memiliki cakupan usaha yang berbasis pada skala kecil, yang mana sumber pendanaannya pun kebanyakan diperoleh melalui hutang. Pengelolaan manajemennya sendiri pun sangat minim, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengalami sentuhan manajemen usaha. Segala sesuatu berjalan begitu saja, sebagai suatu wujud komitmen untuk menghidupi keluarga, melayani sesama, memberikan pekerjaan kepada saudara atau tetangga. UMKM yang diakui perannya dalam pergerakan perekonomian seringkali merupakan pihak yang sangat lemah posisinya dalam berhubungan dengan sumber modal atau dana. Tinjauan umum dari sejumlah studi. Hasil dari studi yang dilakukan menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor. Selanjutnya, kondisi umum UMKM di negara berkembang. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang besar. Dilansir dari Katadata, jumlah UMKM di tanah air adalah 52,8 juta usaha pada 2010. 5 tahun kemudian, jumlah tersebut naik menjadi 59,3 juta usaha. Pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta usaha. Dengan jumlah tersebut, UMKM berkontribusi terhadap 60,3% dari total produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Sementara itu,
usaha kecil sudah menyentuh 65% dan usaha menengah menyentuh angka 59% dari batas atas omset, seperti ditulis UMKM Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil masih membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah, sebab persaingannya masih tinggi jika dibandingkan dengan usaha lainnya. Di sisi lain, pelaku usaha mikro juga perlu membuka diri dalam memanfaatkan perkembangan teknologi agar bisa terus memperluas pasar lewat strategi bisnis yang lebih baik. Dan selanjutnya yaitu ketahanan UMKM dalam suatu gejolak ekonomi. Dampak dari suatu gejolak ekonomi terdapat UMKM perlu dianalisis dua sisi, yaitu yang pertama, efek dari sisi penawaran berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama yaitu seperti yang dialami Indonesia pada saat krisis akibat pengetatan likuiditas perekonomian nasional sebagai respon langsung dari pemerintah terdapat krisis yang terjadi. Maka suku bunga pinjaman menjadi ekstra tinggi pada saat yang bersamaan akibat sektor perbankan mengalami masalah utang macet. Sebagai akibat langsung dari krisis tersebut, akses ke bank menjadi sulit, sehingga UMKM maupun usaha besar banyak yang mengalami gulung tikar akibat tidak adanya dana yang tersedia baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi. Sumber yang kedua, harga-harga dari bahan-bahan baku serta material produksi mengalami peningkatan tajam, khususnya barang-barang yang diimpor. Tergantung jenis usaha atau produk yang dibuat dan pola proses produksi yang ditetapkan. Kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga-harga tersebut dapat mengakibatkan UMKM gulung tikar atau paling tidak mengurangi volume produksi. Yang kedua, efek dari sisi permintaan terhadap produk UMKM berasal dari tiga sumber utama, yaitu yang pertama, masyarakat adalah sebagai permintaan akhir yang terdiri dari permintaan di dalam negeri maupun ekspor. Yang kedua adalah permintaan antara commit to user dari usaha besar dan dari sektor-sektor ekonominya untuk barang-barang modal, alat-alat, produksi, dan part-part lewat keterkaitan bisnis seperti subcontracting dengan UMKM. Yang ketiga adalah dari pemerintah, misalnya penyedia fasilitas publik maupun instansi pemerintah. Efek dari sisi penawaran. Dari sisi penawaran, UMKM secara drastis mengalami penurunan dari para konsumen. Akibat wabah, para konsumen mengalami kondisi psikologis takut tertular penyakit sehingga mengurung diri di rumah. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada penurunan pendapatan yang secara tidak langsung mengurangi pengeluaran dan pola konsumsi mereka. Penyebab virus juga mengganggu UMKM yang beroperasi lintas batas atau antar negara karena pasokan barang mentah untuk produksi yang bersumber dari luar negeri mengalami gangguan karena blokade dan pengurangan aktivitas transportasi regional di lingkup darat, laut, dan udara. Selain itu, pemerintah produk UMKM secara global juga mengalami penurunan terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata karena kunjungan ke berbagai destinasi wisata mengalami penurunan secara drastis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja latar belakang UKM. UKM, usaha kecil dan menengah, merupakan kegiatan ekonomi yang sangat nyata yang ada di Indonesia. UKM sangat berperan penting terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian Indonesia. Selain itu, UKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Artinya, UKM juga berperan menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Kepres RI nomor 99 tahun 1998, pengertian UKM, usaha kecil dan menengah, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang
yang berskala kecil dengan bidang usaha secara mayoritas untuk merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya yaitu kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Usaha kecil menengah (UKM) adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. UKM mempunyai peran yang strategis dalam membangun ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya. Sektor UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Pada negara yang mempunyai pendapatan dalam tingkatan sedang, UKM menunjukkan sekitar 55% dari lapangan pekerjaan dan hampir sekitar 40% dalam GDP. Tetapi UKM menjadi hal yang lebih penting dalam satu lingkungan dalam negara yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi. UKM pun mencapai tingkat 65% dalam penghasilan lapangan pekerjaan dan menunjukkan 50% dalam GNP negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah liberalisasi perdagangan. Pengembangan UKM sangat penting dan vital sebagai kesuksesan dalam upaya-upaya kolektif dan individu akan pergi jauh di daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan domestik dan dalam menciptakan keseimbangan antara pendapatan jaminan sosial di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam pandangan dan output. Untuk mencapai hal ini, ada kebutuhan yang meningkat UKM daya saing internasional mulai kebijakan promosi UKM, sistem keuangan, dan sistem pajak untuk UKM. Maka bisa dipertajam dalam kemampuan mereka untuk bersaing melalui peningkatan daya saing karena R&D. Peningkatan pengawasan mutu, peningkatan keterampilan, dan lain-lain. Kebijakan promosi UKM juga dapat membantu untuk memperlancar keluar tidak tersedianya sistem keuangan yang efektif bagi UKM dan memfasilitasi proses modernisasi. Liberalisasi perdagangan yang signifikan mulai tahun 1986 dan sejak tahun 1994 Indonesia telah diterapkan secara signifikan mengurangi MNF Universal tarif dari rata-rata sekitar 20% pada 1994 menjadi 9,5% pada tahun 1998. Pada tahun telah dilakukan untuk menghapus semua hambatan non-tarif dan pembatasan ekspor. Sejak awal tahun 1997 sampai 1998, krisis keuangan Asia, Indonesia juga diregulasi dengan rezim perdagangan komoditas